Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terdiri atas Majapahit. Kata Majapahit terdiri atas dua suku kata, yaitu Maja dan Pahit. Ya, Maja yang berarti buah maja dan Pahit berarti kehidupan pada saat zaman itu sangatlah pahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir dan yang terluas yang ada di Nusantara pada zaman tersebut. Kerajaan Majapahit ini berdiri sejak tahun 1293 hingga 1550 Masehi. Kerajaan ini tentunya ada masa jayanya, yaitu ketika Raja Hayam Wuruk memimpin kerajaan tersebut pada tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan ini sangat mencakup luas wilayah Indonesia, Nusantara. Mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Semenanjung, hingga ke Indonesia bagian timur. Kerajaan ini sangat disegani pada masa tersebut karena kerajaan ini memiliki pertahanan yang kuat pada zaman tersebut dan memiliki raja yang sangat tangguh. Jadi saya akan menyebutkan 13 raja yang memimpin kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu Raja Wijaya. Raja Wijaya merupakan raja sekaligus pendiri kerajaan Majapahit. Gelar yang ia miliki yaitu Kertajaya Jayawardana. Yang kedua adalah Raja Jayanegara. Raja Jayanegara terkenal dengan panggilannya yaitu Kalagemet. Gelar rajanya adalah Sri Jayanegara. Pada masa pemerintahan beliau terkenal dengan beberapa pemberontakannya, yaitu contohnya pemberontakan Ranggalawe. Lanjut ke raja yang ketiga ada Raja Sri Kitarja. Raja ini merupakan putri dari Raja Wijaya dan Gayatri. Beliau memiliki gelar Tribuana Tunggadewi. Pada masa pemerintahan beliau, muncul nama Patih Gajah Mada yang berhasil mengalahkan beberapa pemberontakan. Lanjut ke raja yang keempat yaitu Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat dari kerajaan Majapahit yang memulai pemerintahannya dengan usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Beliau berkuasa dari tahun 1350 Masehi hingga tahun 1389 Masehi. Beliau memiliki gelar raja Sri Raja Sananegara. Beliau adalah raja yang mencapai puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Lanjut, raja yang kelima adalah Raja Wikramawardhana. Beliau merupakan raja kelima yang memimpin kerajaan Majapahit bagian timur pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi saat dia wafat. Lanjut ke raja yang keenam adalah Raja Suhita. Raja Suhita memimpin kerajaan Majapahit pada tahun 1429 Masehi hingga 1447 Masehi dengan gelar raja Dyah Ayu Kencana Wungu. Lanjut ke raja yang ketujuh yaitu Raja Kertawijaya. Raja ketujuh ini adalah raja yang memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1447 Masehi hingga 1451 Masehi. Beliau memiliki gelar raja yaitu Brawijaya I. Lanjut ke raja yang ke-8 adalah Raja Sawardana. Raja Sawardana memulai pemerintahannya pada tahun 1451 Masehi hingga 1453 Masehi dengan gelar Raja Brawijaya II. Lanjut ke raja yang ke-9 adalah Raja Purwawisesa. Raja Purwawisesa memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1456 hingga 1466 dengan gelar Raja Brawijaya III. Lanjut ke raja yang ke-10. Raja yang ke-10 adalah Raja Bre Pandan Salas. Raja kerajaan Majapahit ini berkuasa dari tahun 1466 Masehi hingga 1468 Masehi dengan gelar Raja Brawijaya IV. Lanjut ke raja yang ke-11 adalah Raja Bre Kertabumi. Raja ini memiliki gelar raja yaitu Brawijaya V.
Ia berhasil memimpin kerajaan Majapahit selama 10 tahun, dari 1468 Masehi hingga 1478 Masehi. Lanjut ke raja yang ke-12, yaitu Raja Girindrawardhana. Ia berkuasa dari tahun 1478 Masehi hingga tahun 1489 Masehi dengan gelar Raja Brawijaya VI. Yang terakhir yaitu Raja atau Patih Udara. Raja terakhir ini adalah raja yang memimpin kerajaan Majapahit pada tahun 1489 hingga 1527. Saat tahun 1527, Patih Udara meninggal dan digantikan oleh putranya yaitu Menak Sapeta. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya akan menceritakan mengenai kehidupan Kerajaan Majapahit baik dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Yang pertama kita akan membahas dari segi ekonomi. Nah, Majapahit memiliki beberapa sektor yang mumpuni dan menjadi keunggulan mereka sehingga mereka dapat menjadi kerajaan yang adidaya. Sektor unggulan yang pertama yaitu ada pada sektor pertanian. Berkat tanah vulkanik yang subur di daerah kekuasaan Majapahit membuat daerah-daerah Majapahit ini sangat cocok untuk dijadikan ladang, sehingga mereka memiliki komoditas-komoditas yang sangat berharga kala itu seperti padi, cengkeh, berempah-rempah, kapas, kayu cendana, dan lain sebagainya. Nah, ditambah dengan sistem irigasi mereka yang maju, yang tertulis dalam Prasasti Canggu yang mencatat adanya 78 sistem irigasi yang mengiringi sawah serta ladang-ladang, yang dimana membuat Majapahit sangat kuat dalam sektor pertanian. Lanjut ke sektor perdagangan. Oleh majunya sektor pertanian Majapahit membuat mereka memiliki beberapa sektor-sektor unggulan, yaitu komoditas-komoditas ekspornya. Selain itu ditambah dengan letak Majapahit yang sangat strategis yang dilalui oleh rute perdagangan Tiongkok, India, serta Timur Tengah membuatnya sebagai pusat transit dagang. Menyadari akan posisi mereka yang strategis, mereka juga mendirikan pelabuhan-pelabuhan besar yang difungsikan sebagai tempat transit regional serta internasional. Ditambah dengan komoditas-komoditas ekspor yang sangat tinggi, mereka jadi sangat maju dalam bidang perdagangan. Dan perdagangan biasanya dilakukan di wilayah-wilayah sekitar pesisir Majapahit. Selain itu, mata uang serta sistem perpajakan juga menguatkan mereka. Majapahit menggunakan mata uang tembaga Tiongkok untuk nilai tukar dan sistem pajak dagang untuk memperkuat mereka secara ekonomi. Selain itu, aliansi dagang mereka dengan Tiongkok, Siam, Champa, dan India memperluas jaringan perdagangan mereka pada jalur perdagangan dunia. Selain itu, politik Mireka Setata yang dimana Majapahit berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis antara sesama pedagang antar kerajaan, sehingga membuat perdagangan berjalin dengan begitu harmonis. Lanjut kita akan membahas ke politik Majapahit. Pemerintahan Majapahit diatur oleh raja sebagai raja dengan pemerintahan terpusat dan berfungsi sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh patih-patih seperti contohnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Selain itu, ekspansi wilayah yang diinisiasi oleh Gajah Mada membuat melalui Sumpah Palapanya, Majapahit berhasil menaklukkan Nusantara, yang dimana menjadikan Majapahit sebagai kerajaan terbesar kala itu. Selain itu, diplomasi mereka yang kuat karena menjalin hubungan dagang dan politik dengan Tiongkok, Siam, dan Champa, serta India untuk memperkuat kekuasaan mereka serta memperkuat pengaruh mereka di sekitaran daerah Asia Tenggara. Selanjutnya kita akan bahas ke pertahanan serta militer. Oleh adanya kebijakan politik ekspansi wilayah yang diinisiasi oleh Gajah Mada, tentunya mereka memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Angkatan laut mereka begitu besar dan juga kapal-kapal laut mereka disertai oleh meriam, sehingga membuat mereka sangat kuat dalam bidang pertahanan ataupun penyerangan maritim. Selain itu mereka juga memiliki angkatan darat yang sangat terlatih serta memiliki strategi-strategi unggulan seperti strategi gerilya serta pertahanan kota dan perang laut
yang membantu mereka dalam kemenangan dalam ekspansi wilayah ini. Mereka juga memiliki pasukan elit Bayangkara yang dimana merupakan pasukan khusus yang ditugaskan untuk menjaga pihak kerajaan dan wilayah kerajaan. Nah, ekspansi Sumpah Palapa yang diinisiasi oleh Gajah Mada membuat Majapahit mampu menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara dari Sulawesi, Borneo, Sulawesi, Bali, Maluku, bahkan hingga Filipina. Selanjutnya saya akan membahas kehidupan sosial dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial dalam Kerajaan Majapahit terdapat stratifikasi di dalamnya, yang dimana masyarakat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada golongan bangsawan, yang dimana berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, seperti para raja, mahapati, serta pejabat-pejabat kerajaan. Dan yang kedua ada golongan militer, yang dimana dalamnya diisi oleh para ksatria yang berperan dalam bidang militer untuk mempertahankan kerajaan Majapahit serta membantu dalam ekspansi wilayah yang mereka lakukan. Selanjutnya ada para pedagang dan pengrajin yang berperan dalam perdagangan di kota-kota di sekitaran pesisir dan pelabuhan. Selanjutnya ada petani dan rakyat jelata, yang dimana mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian, sehingga membuat Majapahit begitu kuat dalam sektor pertanian tersebut. Selanjutnya ada para buruh dan budak, yang dimana buruh dan budak terlibat dalam proyek-proyek pembangunan dan proyek-proyek yang membutuhkan ketenaga kerjaan. Yang dimana dampaknya masyarakat hidup dalam tatanan sosial yang teratur dan terorganisir, namun terjadi adanya kesenjangan kelas di antara kelas tertinggi dan kelas terbawah. Selanjutnya kita akan membahas kepercayaan dari masyarakat Majapahit, yang dimana agama Hindu-Buddha menjadi mayoritas agama pada saat itu, dan ada agama-agama Islam di daerah-daerah sekitar perdagangan dan sekitaran pesisir, yang dimana dampaknya toleransi agama cukup kuat. Namun kelak toleransi ini akan menyebabkan Islam dapat mendominasi kepercayaan pada masa yang akan datang. Nah, kita akan membahas kemajuan Majapahit dalam segi budaya serta sastra. Ada beberapa kitab seperti Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca yang isinya berupa perjalanan Hayam Wuruk dalam mencapai kejayaannya. Nah, selain itu ada Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang menekankan pada nilai-nilai persatuan, dan di dalam kitab ini juga ada semboyan negara kita, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, pertunjukan seni seperti pertunjukan wayang kulit yang berkembang pesat pada masa itu, yang akan menjadi cikal bakal dari seni adat Jawa kuno di masa yang akan datang. Dapat disimpulkan jika Majapahit mencapai kejayaannya karena faktor-faktor seperti faktor pertanian mereka yang sangat unggul, perdagangan mereka yang sangat luas, serta pengaruh militer yang kuat, politik mereka yang stabil, dan toleransi serta kemajuan budaya dan keterbukaan mereka akan dunia luar. Sekian saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi, tempat ibadah. Candi adalah bangunan tempat ibadah yang dibangun di masa Majapahit. Beberapa candi Kerajaan Majapahit yang terkenal antara lain yaitu Candi Penantaran di Blitar, Candi Tikus di Mojokerto, Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Sukuh memiliki bentuk yang unik seperti piramida, dan ada Candi Wiringin Lawang di Mojokerto. Karya sastra. Kerajaan Majapahit juga dikenal dengan karya sastranya. Salah satu yang tersosor adalah Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini berisi tentang sejarah perjalanan dan daerah kekuasaan Majapahit. Prasasti
adalah piagam atau tugu batu yang berisi tulisan. Prasasti peninggalan Majapahit bisa memberikan informasi tentang kehidupan dan pemerintahan kerajaan pada masa itu. Contoh prasasti Majapahit yaitu Prasasti Wiringin Pitu, Prasasti Prapanca Sarapura. Terus yaitu jatuhnya kerajaan Majapahit adalah peristiwa sejarah yang kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan besar ini antara lain konflik internal. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, perebutan kekuasaan antara para pewaris tahta memicu perang saudara yang melemahkan kerajaan dari dalam. Dan yang kedua itu ekonomi melemah. Perang saudara dan faktor eksternal seperti persaingan dagang membuat ekonomi kerajaan Majapahit semakin merosot. Yang ketiga yaitu ancaman dari luar. Muncullah kerajaan-kerajaan yang baru seperti Demak yang mengancam wilayah dan pengaruh Majapahit. Yang keempat, penyebaran agama Islam. Masuknya dan penyebaran agama Islam di wilayah kekuasaan Majapahit memicu perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Faktor-faktor lainnya yang juga berkontribusi. Kelemahan kepemimpinan. Setelah Hayam Wuruk tidak ada lagi pemimpin yang sekuat dan bijaksana untuk menyatukan kerajaan. Dan bencana alam. Beberapa sumber menyebutkan adanya bencana alam yang turut memperparah kondisi kerajaan. Fragmentasi wilayah. Wilayah kekuasaan Majapahit yang luas sulit dikendalikan secara efektif. Akibat jatuhnya Majapahit, munculnya kerajaan-kerajaan baru. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Majapahit dimanfaatkan oleh kerajaan-kerajaan kecil untuk memperluas wilayahnya. Perubahan peta politik. Peta politik di Nusantara mengalami pergeseran dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru, perubahan sosial dan budaya. Masuknya Islam dan runtuhnya kerajaan Majapahit membawa perubahan besar pada masyarakat, terutama di bidang agama dan budaya. Sekian presentasi dari kelompok Majapahit ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang diucapkan oleh teman-teman saya. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.